Makam Nyimas Ratu Gandasari berada di Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon. Ada beberapa versi tentang tokoh Nyimas Ratu Gandasari. Salah satunya menyebutkan bahwa Nyimas Gandasari berasal dari Aceh, keponakan Fathahillah dan putri Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Nyimas Ratu Gandasari dibawa ke Jawa sejak kecil dan diangkat anak oleh Ki Kuwu Cirebon atau Ki Ageng Selak Pandan atau Pangeran Cakrabuana yang masih keturunan Siliwangi, dan sebutan Nyimas Ratu Gandasari diberikan oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi muridnya. Lalu di sekitaran makam Nyimas Ratu Gandasari terdapat sebuah sumur yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, yakni sumur dalam. Sumur ini memiliki khasiat khususnya untuk pengobatan, tetapi utamanya kita harus yakin dengan Allah. Air sumur dalam ini hanya medianya saja. Hakikatnya yang menyembuhkan itu penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat pemakaman Nyimas Ratu Gandasari ada dua tempat, yaitu khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki. Sebelum masuk ke pemakaman Nyimas Ratu Gandasari, terdapat sebuah pohon getos yang sudah lama berada di situ. Menurut juru kunci yang saya wawancarai, bahwa setiap 3 tahun sekali ditaruh sesajen di pohon ini karena bertepatan 1000 hari. Lalu ada pintu kejayaan yang dimana rakyat kecil harus hormat atau sembah sungkem kepada yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi harus melindungi dan menyayangi rakyat kecil. Pintu kejayaan sebagai penghubung antara rakyat kecil dan orang yang lebih tinggi, dan saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Tidak jauh dari pintu kejayaan terdapat sebuah tempat yang bernama penjaringan. Penjaringan ini adalah tempat untuk menyimpan senjata atau pusaka para prajurit Nyimas Ratu Gandasari. Nyimas Ratu Gandasari dengan misi menaklukkan kerajaan Galuh, kerajaan Hindu bawahan Pajajaran. Kerajaan Galuh terusik dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, terlebih sejak dinyatakan oleh Pangeran Cakrabuana bahwa Cirebon adalah penerus resmi Pajajaran. Ketika akhirnya pecah perang antara Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak Bintara turut membantu Kesultanan Cirebon. Bahkan Raja Demak Sultan Trenggana sendiri yang maju memimpin pasukan Kerajaan Demak Bintara. Namun, kekuatan pasukan Adipati Kuningan Arya Kemuning yang dibantu pasukan Kerajaan Demak tak mampu menembus pertahanan Kerajaan Galuh. Sunan Gunung Jati akhirnya memerintahkan Nyimas Ratu Gandasari untuk mengemban misi Tilik Sandi atau mata-mata. Dari misi itu, Nyimas Ratu Gandasari berhasil mencuri pusaka kerajaan Galuh berupa bokor mas atau kendaga mas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat yang menjadi kekuatan pertahanan kerajaan Galuh. Pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Dalam misinya, Nyimas Gandasari bersama pasukannya menyusup ke kerajaan Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, Nyimas dan pasukan menyaruh sebagai ronggeng keliling, atau menurut versi lain sebagai pengemis. Nyimas Ratu Gandasari ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan dapat melarikan pusaka kerajaan Galuh. Begitu masuk lingkaran dalam kerajaan, Nyimas Ratu Gandasari berhasil menyusup ke kerajaan Galuh.
menyelusup ke ring satu kerajaan dan akhirnya lolos dari pengawasan prajurit kerajaan Galuh. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Galuh, akhirnya Nyi Mas Ratu Gandasari dihadiahkan oleh Sunan Gunung Jati berupa desa kekuasaan yang bernama Panguragan. Setelah itu, Nyi Mas berdakwah menyiarkan agama Islam, dan Ki Selak Pandan atau Pangeran Cakrabuana menyuruh Nyi Mas Gandasari untuk menikah. Nyi Mas Gandasari ingin menikah dengan seseorang yang mampu mengalahkannya. Maka diadakannyalah sayembara untuk mencari pasangan Nyi Mas Ratu Gandasari. Dari beberapa pendekar atau orang sakti yang mengikuti sayembara tersebut, tidak ada yang mampu mengalahkan Nyi Mas Ratu Gandasari. Tidak lama datang seorang laki-laki yang mengikuti sayembara tersebut yang bernama Pangeran Soka atau Syekh Magelung Sakti. Setelah lama bertarung, akhirnya Syekh Magelung Sakti dapat menandingi kehebatan Nyi Mas Ratu Gandasari dan dinikahkan Nyi Mas dengan Syekh Magelung Sakti oleh Sunan Gunung Jati.